Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta diktat jarak jauh materi penilaian pembelajaran yang berbahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam jumpa dengan saya Maliki. Kita akan berbincang lewat udara berkaitan dengan materi konsep penilaian pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diklat jarak jauh di bulan Mei ini terdiri dari 2 kelas, yaitu angkatan 3 nanti bersama Ibu Dr. Nurul Kamilati, dan angkatan 4 nanti bersama dengan saya. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar konsep dasar penilaian pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah mendownload materi, bahkan mungkin sudah membaca-baca, dan nantinya Bapak Ibu bisa memberikan masukan, memberikan pencerahan, bisa menambah, dan kita bisa saling memberi masukan berdasarkan dengan pengetahuan Bapak Ibu sebelumnya, atau mungkin Bapak Ibu telah membaca PowerPoint dan ditambah dengan menyimak video ini. Kemudian Bapak Ibu nanti ketika tidak atau masih kurang, nanti bisa kita sambung dengan diskusi melalui WA ataupun meeting di hari yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu, untuk indikator pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu nanti kita akan berbicara tentang pengertian penilaian, kemudian prinsip-prinsip penilaian, serta nanti pendekatan penilaian. Dan mungkin nanti kita akan tambah sedikit dengan KKM untuk menjembatani menuju pada materi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, jadi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penilaian pembelajaran itu? Mungkin Bapak Ibu sudah punya pemahaman, punya pemikiran tentang penilaian pembelajaran itu sendiri, ya, pembelajaran itu sendiri, ya. Paling tidak bahwa pembelajaran atau penilaian pembelajaran itu terdiri dari 2 hal, yaitu tentang pengumpulan informasi atau data, atau bisa dikatakan dengan bukti. Kemudian yang kedua adalah setelah data dan informasi itu didapat, diolah. Jadi 2 hal inilah yang berkaitan dengan penilaian. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita mengolah data itu sehingga dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar anak.
Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Bapak Ibu mendefinisikan secara pemikiran kita masing-masing berkaitan dengan penilaian, maka kita akan dihadapkan pada definisi dari masing-masing penilaian itu sendiri. Baik itu penilaian atau yang sering disebut dengan assessment atau pengukuran yang orang sering menyebutkan dengan measurement dan evaluasi atau evaluation. Jadi apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut? Ya, yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran itu misalnya begini, ketika kita mau mencari data tentang panjang sesuatu, maka kita harus menggunakan alat yang disebut dengan meteran atau penggaris ini. Jadi alatnya itu meteran, sedangkan satuannya nanti adalah meter. Nah, misalnya itu. Kemudian misalnya lagi, ketika kita ingin mencari data atau mengumpulkan data, informasi tentang berat sebuah benda, tentunya kita menggunakan alat yang tepat, yaitu dengan menggunakan timbangan. Itulah yang disebut dengan pengukuran, ya. Kemudian penilaian. Setelah ada data, setelah ada informasi tentang berat badan, tentang panjangnya benda tadi, kemudian dibandingkan dengan acuan yang sudah ditetapkan, kriteria yang sudah ditetapkan. Apakah kriteria itu sudah memenuhi atau belum? Apakah kriteria ini termasuk tinggi atau sedang atau bahkan kurang? Maka digunakan penilaian itu lagi atau assessment. Artinya setelah diukur itu ada tindak lanjut lagi untuk mengetahui kriterianya masuk di kriteria mana. Apakah ini kurang atau ini sedang atau ini sudah masuk dalam kriteria yang tinggi. Itulah Bapak Ibu berkaitan dengan definisi dari masing-masing penilaian. Baik Bapak Ibu, di dalam kurikulum 13 ini kalau kita lihat masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru, terutama di dalam penilaian. Sebenarnya tidak hanya dalam penilaian, dalam proses pembelajaran pun juga masih banyak yang kadang masih kesulitan. Tapi kita akan fokus pada penilaian. Dan masalah yang dihadapi itu apa? Di antaranya masih banyak guru yang istilahnya itu kesulitan dalam melakukan penilaian, baik penilaian sikap maupun sikap spiritual maupun sikap sosial atau K1 ya, K1 dan K2. Kemudian masih juga banyak guru yang belum terbiasa menggunakan teknik penilaian. Artinya andalan penilaiannya itu ya hanya penilaian tulis pengetahuan saja. Kalau keterampilan ya praktek. Padahal
sebetulnya ada berbagai macam teknik penilaian ya, seperti portofolio dan proyek. Inilah yang kadang guru belum familiar atau sering ditinggalkan. Nah, dia masih ada belum terbiasa. Kemudian masalah yang lain seperti banyak ya sekolah atau pihak madrasah kesulitan dalam menentukan KKM. Kemudian juga masih kesulitan memahami dan bagaimana mengimplementasikan remedial atau remedi, yang dimana di bawah itu masih banyak persepsi yang berbeda-beda. Itulah Bapak Ibu isu-isu utama yang ada di dalam penilaian K13, dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal-hal semacam itu, tapi semoga tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Ini harapan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pada paradigma baru tentang pendekatan penilaian. Ya, kita berbicara pada paradigma penilaian, terutama di kurikulum 13. Bapak Ibu, kita lihat dua gambar di depan. Dalam layar itu ada dua piramid yang seolah sama tapi itu berbeda. Ya, pendekatan awalnya ini Bapak Ibu, pendekatan awalnya bahwa penilaian atau assessment atau ada of learning, ada assessment for learning, ada assessment as learning. Ini paradigma lama. Jadi pembelajaran yang off learning itu masih dominan. Sementara pembelajaran as learningnya itu berkurang. Maaf, ini tempatnya terbalik. Ini yang paradigma lama. Nah, kalau kita lihat di sini assessment of learning di sini atau penilaian atas pembelajaran ini masih dominan ya, bagian biru ini masih dominan. Sementara untuk assessment as learningnya yang kuning ini porsinya masih kurang. Jadi penilaian sebagai pembelajarnya masih kurang. Jadi proporsionalnya itu kurang dibanding yang lain. Maka paradigma kita balik sekarang. Untuk kurikulum 13 ini kita balik, dimana porsi of learningnya ini kita rubah. Jadi yang lebih dominan adalah penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learningnya ini. Oke. Maka harapannya ketika kita melakukan penilaian itu benar-benar bisa berdampak lebih jauh ke depan kepada anak didik kita. Nah, apa itu masing-masing assessment tadi, atau assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learningnya? Kita akan lihat pendekatan penilaian yang mana tiga hal tersebut bisa kita rubah, kita balik piramidanya.
Yang pertama adalah penilaian atas pembelajaran atau assessment of learningnya. Penilaian ini biasanya berbentuk ulangan harian atau penilaian harian yang selama ini mendapatkan porsi banyak. Jadi dominan porsinya terbesar. Artinya apa? Artinya penilaian untuk memperoleh hasil nilai itulah yang biasa dilakukan. Jadi kalau penilaian itu ukurannya anak mendapatkan nilai. Jadi bisa dikatakan itu jangka pendek. Nah, kita akan rubah paradigma itu supaya menjadi penilaian itu sebagai pembelajaran atau assessment as learning, atau pemberian untuk pembelajaran itu tetap ya untuk mengetahui tugas-tugas dan prestasi anak. Tapi yang jadi masalah adalah ini Pak, kebalikan ini. Kita akan buat assessment as learning ini menjadi dominan, di mana anak itu bisa memulai dengan menilai dirinya sendiri, kemudian bisa mengukur kemampuannya sendiri. Oh, kemampuanku seperti ini, saya kalau ini belum bisa, misalnya kayak gitu. Serta dapat menentukan targetnya, saya harus mencapai ini, saya harus mencapai A, saya harus mencapai B. Itu anak bisa menentukan sendiri. Harapannya pendekatan ini, jadi paradigma penilaian ini kita rubah dari assessment of learning nanti menjadi assessment as learning. Jadi lebih berdampak panjang. Oke, jadi prinsipnya memang harus kita rubah agar penilaian itu benar-benar bisa berdampak jauh ke depan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya atau sesuai jadwal. Kemudian kita menuju pada prinsip penilaian. Kita tahu bahwa prinsip penilaian itu banyak sekali. Ada sahih, ada objektif, adil, terpadu, transparan, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan pada kriteria, dan akuntabel. Kita akan lihat sahih di sini adalah mengukur apa yang memang harus diukur. Jadi yang diukur jelas, instrumennya jelas. Nah, tidak apa istilahnya itu ngaji. Itu ada istilah ngaji ya. Ngaji itu ngarang biji nggak boleh. Sebelum kita melakukan penilaian ya kita harus membuat alatnya dulu atau instrumennya. Kemudian objektif, kita tidak terpengaruh oleh eksternal dan dirumuskan pedoman penilaiannya. Kemudian adil, tidak memandang siapa anak itu, tapi ketika dia bisa, ia mendapatkan nilai yang baik. Kemudian terpadu, bahwa penilaian itu harus mengacu pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jangan sekali-kali pembelajarannya A tapi penilaiannya pakai B. Kemudian terbuka, prosedural. Prosedur penilaian dan kriterianya itu bebas diakses oleh orang lain, anak terutama yang dinilai, ataupun siapapun yang berkepentingan. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, bahwa penilaian itu harus mencakup semua aspek, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan, kemudian disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan anak. Sistematis dilakukan secara berencana dan bertahap, beracuan kriteria dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
Bapak Ibu, dari masing-masing prinsip penilaian tadi tentunya memiliki andil, memiliki kontribusi terhadap proses penilaian anak didik di dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kita akan sedikit berbicara tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ini tentunya sangat penting untuk dirumuskan di awal tahun, karena memang KKM ini sebagai target ukuran yang akan kita capai setelah akhir KD atau akhir semester ya. Jangan sampai KKM belum kita rumuskan di awal, sudah melaksanakan pembelajaran. Kemudian bahwa KKM itu disusun berdasarkan 3 aspek, yaitu berdasarkan kompleksitas materi, kompetensi atau karakteristik dari materi itu sendiri. Kemudian yang kedua, intake atau kualitas anak didik, potensi yang dimiliki oleh anak didik. Kemudian atau karakteristik anak, karakternya anak itu bagaimana. Kemudian daya dukung sekolah. Itulah yang melandasi penentuan kriteria ketuntasan minimal. Hanya yang perlu kita kita perhatikan Bapak Ibu, di kurikulum 13 itu selain kita menentukan KKM KD yang kita turunkan dalam KKM mata pelajaran, ada satu lagi yaitu KKM kelas atau KKM tingkat kelas, di mana itu sudah sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kemenak maupun oleh Kemendikbud. Nah, dalam Juknis itu disebutkan ini kenapa itu dimunculkan asumsinya bahwa semakin tinggi tingkat kelasnya maka KKM-nya semakin tinggi, karena ada anggapan bahwa aspek intake atau karakteristik anak itu sudah terbangun di kelas bawah. Jadi ketika masuk di kelas atasnya sudah memiliki modal, dan otomatis ada kontribusinya, berbeda dengan anak yang belum melaksanakan pembelajaran di kelas bawahnya, akan berbeda. Dia belum memiliki modal pengetahuan. Baik Bapak Ibu, setelah merumuskan KKM, maka Bapak Ibu jangan lupa memberikan predikat, kepada penilaian tersebut. Apakah penilaian itu baik atau sangat baik atau kurang atau cukup, itu perlu ya, karena tanpa ada predikat nanti akan menimbulkan persepsi yang lain. Kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa menentukan apa itu namanya interval predikatnya, ya, dimulai dari C, ini sebagai standar paling bawah C. Kemudian tentukan B nya berapa dan A nya berapa. Ya, setelah ini ditentukan,
maka Bapak Ibu jangan lupa melakukan remedi apakah anak itu sudah memenuhi kriteria minimal tadi atau belum. Ketika anak belum memenuhi ketuntasan minimal, maka anak itu diadakan remedi. Nah, remedi ini merupakan program pembelajaran tambahan yang diperlukan untuk anak yang memang belum mencapai KKM. Nah, itu sebelum dilakukan ulangan perlu ada bimbingan khusus, baik secara individu atau kelompok, atau pemberian tugas-tugas, atau berusaha melakukan dengan apa yang namanya tutor sebaya. Baru setelah dilakukan proses ini dilakukan tes ulang ini. Kemudian jangan lupa program pengayaan bagi anak yang memang sudah mencapai KKM, tapi cukup sekali saja diberikan, jangan terlalu banyak, dan nggak usah diakhiri dengan tes, bisa dengan bentuk kelompok atau bentuk mandiri. Ini sebagai penghargaan atau pengayaan, kepercayaan kepada anak bahwa mereka sudah melampaui batas, diberikan kepercayaan untuk bisa mandiri. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti bisa kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.